lu awalnya bertemu musik itu gimana sih? Walaupun kita semua tahu ya, keturunan lu emang udah keturunan musik kayak keturunan Raja Daud ya. Udah itu ya. Iya, cuma maksudnya kan Klan itu udah klan musik ya. iya, klan musik cuman itu. Dapat kasetnya di bokap. Oh, oke. Dia kira tuh punya dia, jadi dia main puter, terus dia dengerin, "Oh, ini siapa yang main bass deh?" gitu. Anjir ketahuan gue. Aku pah gitu. Kamu main bass gitu. Iya. Lagi belajar, iya. Yaudah, belajar terus aja. Bagus gitu. Oh iya. Dapat approval. Ya udah dari ya. situ gue mulai belajar. Tapi dari situ ya maksudnya bukan yang lu, "Pak, aku main bass" gitu. Enggak ya, lu benar-benar gue colongan dulu. colongan-colongan ya. Gue main di pasar seni Ancol. Oke, itu Friday sama. Jazz Night. Oh, Friday Jazz Night dulu masih ada ya. Gue main punk. Serius lu pernah main punk? Waktu itu salah satu kendalanya adalah belajarnya dulu nih. Ini problem buat Ya. gue karena gue belajar sama bokap tuh susah banget. Gue Enggak kalau bisa. nggak bisa berantem, deh. Satu kali nih pernah kita belajar ya gitu setengah jam. Oke, setengah jam udah kayak rasanya udah kayak setahun ya gue belajar berantem sepanjang ini. Ini lo ngerti nggak? Digambarin note sama dia. Ini masa nggak ngerti? Ya nggak ngerti bos. Gue kan baru kan anak gue, tapi gue nggak ngerti. Biasa teman komunitas daya itu. Oh, itu. Mbak Devi itu dia zaman itu 45. Emang gue sombong banget sih gue dulu harus diakui. Maaf semuanya. Gue emang sombong. Punk never die. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, terus Bung, selain berjalannya waktu, selain jazz tadi, terus lu masuk ke dunia session player juga kan? Nah, session pertama lu ya tadi Bung Glenn itu langsung? Gara-gara sama Glenn. Gara-gara sama Glenn? Itu gue masih inget banget, gue 6 Desember 2003, gue masih inget tanggalnya banget. Wah, gila. Jadi karena lucunya gue harusnya nge-gig tiap hari Sabtu. Tapi satu hari itu tiba-tiba gue dapet gig wedding di hari Sabtu. Lucunya di Citos itu pas ada event juga, jadi gig gue dipindah ke hari Minggu. Which is jatuh tanggal 6 Desember 2003 itu. Iya. Jadi gue Sabtunya main di wedding, tanggal 5-nya, tanggal 6-nya gue main di Citos lagi. Which is harusnya hari Sabtu gue pindah ke situ. Pas Glenn lagi jalan. Kayak emang udah buat gue emang tuh, udah kairos lah waktu Tuhan buat gue, emang harus ketemu. Iya, benar. Gue lagi main pas gue masih inget banget lagunya, gue lagi main lagu Moondance. Dulu lagu Moondance seperti bawain nama Michael Bublé kan, lagi main. Glenn Fredly, kaget juga. Dan gue lucunya pernah nonton dia sama bandnya yang dulu. Iya. Jadi Henry Budi Dharma, Nyong Webster, yang Mabon Paulus, Irwan Simanjuntak, Francis Wenas. Oh iya. Sama Glenn, mereka main di satu acara tribute to Embong Raharjo almarhum di James Pub. Di James. Gue nonton. Anjir bandnya keren banget ya. Bandnya keren. Mereka bawain gue yang banget bawain Waiting in Vain sama satu lagi lagunya Glenn. Keren banget ya bandnya, gue bilang. Pengen deh. Gue ngomong sama nyokap tuh nonton. Mah, seru ya kalau biar digabung ke band itu. Iya lah, kamu berdoa aja biar bisa dapet main sama dia. Iya seru. Udah. Bertahun terus gue nonton lagi dari Pensi, Tarki. Band yang sama gue, seru banget bandnya. Tiba-tiba dia datang liat gue. Glenn Fredly main lagu Moondance, dia nungguin gue senyum-senyum gue. Pas gue mau main lagu berikut Hani Eka Putra tuh. Oh iya. Hani Enko ya kan. Ya udah mau lagu apa? Just Two of Us. Intro kan dia treng udah intro. Tiba gue ditolak sama manajer Glenn dulu, namanya Ari. Mas. Iya. Saya manajer Glenn Fredly. Oh iya, kenapa? Bisa minta kartu nama? Oh iya bentar gue udah intro. Nama. Wah, masuk dong. Kalau gue masuk, nggak masuk. Tadi dong. Gue mau terus aja gue ngasih kartu nama. Makasih ya, udah habis itu malam itu juga gue langsung ditelepon. Bisa nih nggak gitu, main nggak? Oh, di mana? Bus Cafe Kemang. Pertama gue Glenn, 14 Desember 2003. Bisa nggak? Itu gignya jatuhnya hari Senin karena launching magazine itu. Dulu ada majalahnya pertama magazine. Nah Glenn main. Diajak lah gue main udah latihan main cuma berapa lagu udah dari situ gue main sama Glenn. Akhirnya gue main 2003 itu Desember sampai September 2007 gig terakhir gue sama Glenn. Gue mundurkan diri, gue cabut. Itu berarti 4 tahunan ya? 4 tahun. Itu lumayan lama ya. Sambil berjalannya itu lu ada gig sesi nama yang lain nggak? Beberapa ada. Gue zaman itu main sama Andin beberapa kali, bantuin gignya Andin, bantuin gignya siapa lagi ya gue sempat bantuin pada era itu. Marcel juga sempat bantuin beberapa kali, 2-3 kali lah gantiin. Banyak yang rekaman sih sebenarnya. Banyak rekaman zaman sama Glenn ya. Gue lebih fokusnya sama Glenn aja. Terus masih ada gig jazz juga, kayak gue bantuin gignya bokap atau gue dapet gig. Gue sempat dapet beberapa gig kayak di Jazz Goes to Campus. Gue sempat bikin project namanya Bass Attack dulu. Basis jadi gue, Jawa, Malik, Rishanda, Andi Solvibe sama si Mono kita bikin. Jadi sempat main-main. Tapi ya paling pada tahun itu fokusnya emang sama Glenn. Jadi yang lainnya lebih bantuin aja.
Setelah itu baru gue cabut, baru gue bantuin si Agnes mau nikah. Oh lu Agnes tuh setelah Glenn. Literally setelah Glenn. Cuma beda sebulan lah. Gue break dari Glenn, habis itu langsung masuk di Agnes. Setahun. Okay. Terus Dewi Sandra. Habis itu udah. Iya Dewi Sandra. Nah, waktu itu kan sampai sekarang sih sebenarnya kayak orang tadi gue bilang di awal, jadi basis kan, basis, drummer ya mostly di belakang lah. Kalau apalagi kita mengiringi artis, pasti highlightnya artis kan. Betul. At least gitaris nongol-nongol dikit. Kalau ya apalagi sekarang kayak Dinut maksudnya ya. Iya, aduh aku ngomong yang ngomong ya pasti dengar. Terus maksudnya sekarang udah ada saxophone apa sih. Sedangkan basis itu kan jarang lah. Ya. Nah, waktu itu jadi concern lo enggak sih untuk akhirnya gue kayak solo nih? Enggak sih, sebenarnya tujuannya gue nggak pernah punya tujuan buat oke, basis harus nggak gitu sih. Cuman as simple as karena memang karya basis kan. Iya. Gitu dan awalnya sebenarnya gue kepengennya bikin project yang simple kayak ya mindset gue dulu kayak Jaco Pastorius kan sebetulnya. Gue pengen kayak Jaco gitu. Cuman kan ya bukan keadaan memaksa sih, cuma memang menurut gue keadaannya mengharuskan gue kayak gue harus tampil di depan nih karena I lead the band dan main attraction-nya nggak bisa vokalis dong, karena kalau jadi vokalis kan akhirnya gue jadi tergantung sama vokalis, which is gue pernah ngalamin itu beberapa kali waktu baru mulai main sama Berlimo Project, kayak vokalisnya gonta-ganti sebelum akhirnya jadi Fix Matthew kan, kayak aduh sengsara juga ya beda vokalis gitu, terus kayak gue nggak bisa nih, gue harus gue yang lead gitu, dan akhirnya gue keadaan memaksa gue untuk gue nge-lead gitu, dan gue harus komunikasi sama penonton, gue harus engage sama mereka gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah didesain secara khusus harus kayak gini. Awalnya enggak. Tapi setelah udah berjalan, akhirnya gue ketemu formulanya. Oke, harus kayak gini. Jadi basically gitu sih. Jadi ya maksudnya itu berarti learning by doing ya. Learning by doing melihat itu. Apalagi maksudnya tapi secara sadar nggak sadar. Iya, Jam. Bye. Secara sadar nggak sadar, maksudnya tadi gue bilang di zaman itu dan jadi itu gue masih sekolah tuh kayaknya lu BLP deh. Jadi lu tuh jadi patokan orang-orang kayak anjing gue pengen jadi basis nih, pengen jadi Berry Likumahua. Karena ya tadi gue bilang basis yang orang nggak pernah tahu, nggak pernah. Kalau di luar mungkin bisa ya kita lihat kayak Flea atau siapa basis. Cuman kalau di Indonesia kan jarang lah orang lihat. Iya, gitu, bisa dibilang gitu zaman itu, dan lu datang anjir nih ada nih basis di depan gitu loh, orang lihat. Jadi gue pikir maksudnya emang itu menjadi ketertarikan atau mungkin jadi keresahan lu kayak berarti gue harus bikin nih basis untuk nongol gitu. Sebenarnya nggak pernah itu jadi main purpose-nya sih. Cuma memang boleh dibilang, kalau gue boleh bilang pakai kata kebetulan ya, walaupun gue nggak percaya namanya kebetulan ya. Gue nggak percaya namanya kebetulan, cuman kalau boleh dipakai kata itu kebetulan memang pas mengarahnya ke situ kayak gue bikin bass attack basis gitu, terus gue jadi memang kesannya gue gabung bass heroes, jadi kesannya memang gue kayak in a way jadi ambasadornya bass harus di depan gitu, padahal sih sebenarnya nggak juga ya. Which is itu kadang-kadang yang gue kalau gue boleh jujur gue suka sedih. Karena let's say banyak basis kayak tadi lu bilang, gue pengen jadi basis kayak Berry Likumahua. Akhirnya dia main sama bandnya, dia korbanin bandnya demi dia nongol. Iya, ngerti nggak? Maksud gue, jadi kayak dia berusaha tampil nih, gue nih Berry Likumahua style. Padahal Berry Likumahua tuh kayak gitu karena Berry Likumahua sebagai frontman. Iya. Kalau lo lihat gue lagi main sama Chandra Rusman, lagi main sama Faris RM, bahkan sama Glenn Nyaman dulu, gue ngeritem aja di belakang, bos. Gue nggak bisa macam-macam karena ya artisnya bukan gue. Apalagi zaman main sama Dewi Sandra, zaman main sama Agnes, gue sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain karena gue bukan artisnya gitu. Tapi waktu gue jadi as an artist, as a brand gitu, Berry Likumahua ya mau nggak mau gue di depan dong, dan permainan gue pasti lebih heboh. Karena beda kan, center permainannya memang bass nih, yang lain tuh sebagai instrumen pendukung gitu. Nah kalau sebagai vokalis kan beda, vokalis ya sebagai mainnya, lagunya sebagai kita pendukung. Iya, benar. Orang suka terbalik di situ sih. Iya, benar. Nah itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman nih, bahkan maksud gue sesuai kebutuhan berarti ya. Butuhnya kayak gimana, posisinya lagi di mana. Itu penting banget. Jadi itu penting banget. Save the music first lah. Iya benar. Jangan menampilkan kita doang. Iya, ya tapi kan jiwa muda itu pasti ada ya. Itu bergejolak ya. Lu juga mengakui itu kan? harus diakui. Gitu. Jadi itu bisa jadi masukan buat teman-teman yang mungkin mengidolakan Bung Ber, tapi ya kalian lagi posisinya lagi di mana, emang karena tugas utama seorang basis itu kan emang ngiringin kan ritme ya gitu. Case by case sih kita harus lihatnya, nggak bisa langsung disamain gitu. Iya benar, keren. Nah ngomongin soal karya, abis itu kan lu bikin Berry Likumahua Project. Nah karya-karya itu emang lu bikin setelah projectnya ada atau emang lu dari dulu? Oh enggak kan, gue kan masuk nulis lagu dulu. Dari dulu banget ya? Dari gue masih mulai belajar bikin chord juga gue udah mulai belajar bikin lagu gitu. Berry Likumahua Project itu kan sebenarnya nggak didesain sebagai band awalnya. Karena kan memang gue sebenarnya bikin album solo.
Oh iya, gospel sendiri ya. Itu sebenarnya album solo. Banyak orang suka pikir itu albumnya BLP. No, itu album gue. Album gue juga. BLP-nya belum terbentuk. Namanya masih Berry Likumahua doang kan? Doang. Pakai project. Cuma kebetulan 2006 itu gue sempat main Berry Likumahua Project namanya di Jogja. Which is personalnya beda semua. Sandi Winata, Haneka Putra, Niki Manuputi, Andre Dinut. Tapi gue pakai nama project karena memang itu temporary awalnya. Gue disuruh bikin project sama Om Ireng Maulana, almarhum. Nanya ke nyokap, si Berry punya band gak? Yang jazz gitu lah, tapi anak muda. Yaudah deh, gue main deh gitu. Main sama siapa? Adalah anak-anak, gue ajak aja gitu. Just bandnya Glenn pada masa itu 2006 kan. Habis itu namanya apa ya? Berry Likumahua Project aja, biar cepet kan. Iya, biar cepet, iya benar-benar. Terus habis itu gue bikin album, gignya makin banyak. Berry Likumahua Project, Berry Likumahua diminta lagi, gue naikin Berry Likumahua Project aja. Karena kan biasa orang, sorry ya, cuma biasa MC itu nggak bisa tuh nyebut nama Berry Likumahua doang. Apalagi kalau dia tahu gue cuma pemain bass. Main bass, ya bukan penyanyi. Kayak buat mereka kayak, lu main apa pemain bass? Oh, tapi ini band lo ya? Namanya bandnya apa? Ya sebut aja Berry Likumahua. Buat dia tuh kayak berat. Berry Likumahua band. Itu masih pakai band gitu. Berry Likumahua and friends. Jangan pakai itu Berry Likumahua. Akhirnya gue pikir udah nih bikin jadi Berry Likumahua Project aja biar nggak ribet. Orang kenalin Berry Likumahua Project gitu. Ya udahlah gue bilang. Ya udah dari situ 2008 rilis album. Nah untuk merilis album ini kan butuh promosi. Nah, waktu gue promosi pakailah band nih. Awalnya masih sama, masih Ryan, masih Dinut, masih awal udah Ryan Drasunito udah gantiin, terus si Andre Dinut, Niki Manuputi, Doni Jusran, terus gue sama Matthew. Terus lama-lama mulai berapa kali main mulai bentrok sama Baku Cakar kan, Baku Cakar mulai jalan kan. Ya bentrok nih jadwal nggak bisa. Akhirnya gue pikir harus cari pemain lain. Itulah gue ketemu, gue cari. Kebetulan Jonas sama Henry tuh lagi main sama gue di Agnes. Ayo deh, Nas, Hen bantuin main. Terus Dennis Junior tuh muridnya bokap. Masih baru-baru main alat tuh. Ya udahlah, ajak aja lah gitu. Tiba-tiba gue jalan sama mereka berbulan-bulan, nyaman banget ya band ini, gue suka gitu. Dan orang udah mulai tahu nama-namanya nih. Tiap kali ngomong namanya Matthew, Dennis, Jonas gitu kayak. Jadiin band aja kali ya. Nah, jadi sebenarnya Goodspell tuh kan rilis Maret 2008. November 2008 baru formasi BLP itu terbentuk. Original tuh terbentuknya 2008 November gitu. Jadi ya sebenarnya gue bikin lagu-lagu sebelum itu. Cuma kita bawain, makanya kayak lagu Saat Kau Milikku kan sebenarnya udah rilis di Goodspell, tapi gue bikin versi barunya di Generasi Sinergi 2011. Karena itu versi bandnya. Karena yang beda banget yang versi dulu kan sama sekali nggak ada personel yang ini. Beda semua instrumennya. Oh gitu. Nah terus kalau yang Goodspell sendiri, waktu itu pas lu abis bikin nih, tujuan lu apa pesan yang pengen lu sampein di album Gospel waktu itu ya, as a Berry Likumahua doang? Nah sebenarnya lucunya kan gue sebenarnya bikin lagu dulu tuh, Deng, banyak kan fokusnya tuh pengen model kayak fusion kayak Jacob Pastorius gitu, pengennya. Nah salah satu orang yang paling mempengaruhi gue tuh Glenn Fredly almarhum. Dia kasih gue album Marriage Factor, Hargrove, albumnya Mrs. Soul, Child Maxwell, dia kasih denger ke gue. Terus satu album tuh Stanley Clarke dulu tahun 2006 2007 tuh dia rilis judulnya One Two to the Bass. Jadi Stanley Clarke featuring rapper gitu, Tip. Terus gue kayak keren banget ya Bung nih, lu denger nih. Dia kasih sama gue album-albumnya, lu dengerin dia bilang. Kalau lu mau bikin musik buat basis, lu bikin kayak gini. Karena ini bisa diterima di pasar Indonesia. Kalau lu bikin yang terlalu berat nggak ada yang denger, musik lu buat apa? Itu Glenn salah satunya. Terus gue bilang, gitu ya Bung, iya lu bikin yang orang bisa engage. Karena kalau nggak percuma lu bikin karya nggak ada yang dengerin. Ya udah, akhirnya gue Goodspell tuh mulai gue pilih-pilih. Makanya gue masukin 3 lagu vokal. Gue harus. Nah, lucunya kayak lagu Aku dan Hadirmu tuh sebenarnya gue dulu disuruh bikin lagu itu buat Marcel awalnya. Mau dipakai di albumnya Marcel tadinya. Cuman nggak jadi dipakai. Gue buat gue aja. Terus gue minta tolong Soulmate yang isi vokalnya. Udah, take. Terus Saat Kau Milikku ya bikin yang enteng-enteng lah. Yang mungkin penggemar-penggemarnya Ran sama penggemarnya Soulfight bisa suka. Waktu itu gue bikin gitu. Terus Mati Saja bikin ya model-model yang penggemarnya Tompi bisa doyan lah, bisa nyanyiin. Jadi akhirnya gue bikin itu awalnya as simple as gue pengen nge-grab market yang itu aja gitu. Cuman 3 lagu yang instrumental, sisanya 3 lagu vokal, sisanya instrumental. Cuman ternyata berjalannya waktu orang bisa terima, dan waktu itu kan gue message yang gue pakai jelas banget. Gue masih gini, gue pengen menyebarkan gini, dari musik itu spreading positivity aja basically. Bahwa musik tuh, gue bilangnya Goodspell tuh kan mantra yang baik. Jadi kan mantra kan ada yang buruk nih, ada yang baik. Nah, gue merasa musik tuh mantra yang baik. Yuk kita pakai mantra yang baik aja supaya orang bisa berubah, supaya orang bisa punya pemikiran yang baru, bisa apresiasi musik, bisa respect. As simple as dari ngedengerin musik aja gitu. Basically idenya gitu doang. Oke ya, jadi mungkin teman-teman yang belum dengar album Gospel bisa didengar di semua platform digital. Ada di sini? Oh nggak ada ya? Ada di sini nih, saya gini. Spotify. Tapi itu udah lama banget, 2008 berarti udah sekitar 13 tahun ya. 13 tahun. Sampai sekarang ya album itu ya. Terus kemudian Generasi Sinergi
2011. 10 tahun lalu gua. Itu SBLP kan? Iya, udah jadi BLP tuh. Udah jadi BLP. Terus dari session sama ngeband, menurut lo apa yang membedakan buat lo pribadi? Tentunya kalau session ya kita paling pertama yang kita kedepankan adalah keinginan artisnya. Oke. Nggak sukanya gue sama lagu pilihan atau aransemennya Glenn yang dulu ya gue mainin karena bandnya dia tuh, musiknya dia. Agnes gitu, sepengen gue ubah-ubahnya gue nggak bisa ngapa-ngapain karena dulu misalnya gue bikin aransemen, terus dari manajemen bilang ini dancer nggak bisa nari nih, susah iramanya. Oh ya udah deh, balik original version yang walaupun gue nggak suka maininnya, tapi gue harus mainin karena gue session player. Gue harus menikmati itu permainan gue, harus gue semaksimal mungkin. Kalau band kan enaknya ya gue bisa menentukan gue pengen seperti apa, musiknya mau kayak gimana, breaknya di mana, tuningnya di mana, kan suka-suka gue. Gitu. Apalagi udah solo, lebih enak lagi. Gue bisa pilih playernya, harus bisa mainin yang gue minta. Kalau nggak bisa tinggal gue ganti. Beda-beda lagi. Cuman semua pakai dulu ya. Iya, cuman semua ya itu ada perbedaannya tentunya. Iya. Nah, mungkin ini juga banyak ditanyain sama teman-teman yang baru mau masuk dunia musik atau mungkin udah masuk tapi bingung kan dunia musik seluas itu. Mungkin zaman kita, kalau zaman gue sih yang di highlight tuh band-band kan. Gue dulu bercita-cita pengen jadi musisi, pengen jadi anak band. Nah, zaman sekarang mostly orang pengen jadi session player karena session player yang ke highlight nih. Jadi ada banyak yang suka nanya gimana caranya untuk jadi session player. Nah, lo kan udah pernah jadi session player zaman itu. Menurut lo apa sih yang penting untuk dimiliki teman-teman nih biar bisa jadi session player? Referensi musik yang banyak menurut gue itu nomor 1. Oke, referensi musik yang banyak tuh penting banget. Jadi jangan cuma dengerin satu musik yang kita suka, harus dengerin semua. Which is gue dulu dengerin semua. Gue dengerin semua yang harus gue denger. Gue dengerin R&B, gue dengerin pop, gue dengerin sampai Linkin Park, gue dengerin sampai punk, apapun gue dengerin karena kebutuhannya ketika kita nanti bikin sebuah aransemen atau kita diminta sama band yang kita mungkin nggak terlalu nyaman sama musiknya atau penyanyi, tapi kita tahu gitu how to play music. Terus yang kedua, teori sih basic ya, tapi memang harus tahu sih menurut gue. Teori itu penting banget. Apalagi lebih bagusnya kalau bisa baca. Tentu akan lebih memudahkan. Let's say tiba-tiba lo dapet gig orkestra, lo main sama Andi Rianto, sama Erwin Gutawa, gitu, ADMS, mau nggak mau harus baca. Kalau nggak punya kemampuan itu, which is gue pernah ngalamin problemnya. Gue pernah main sama Aminoto Kosin, pas Glenn Fredly diiringin di produce di satu lagu di arrangement sama Aminoto Kosin dengan string section. Gue dikasih notnya toge kan, nggak ada chord. Damn. Gue pelajarin dulu. Oh, ini main kontra nih? Main kontra, kebetulan satu lagu main kontra. Tiba-tiba di tengah latihan di Rossi nih, Mas Amin stopin. Oke, stop. Ber, udah gak usah pura-pura baca, dari tadi juga lu mainnya salah semua, beda. Anjir serius lu? Gue tutup, iya mas, lu hafalin aja, iya. Habis itu gue jadi lebih serius belajar baca. Terus kayak gue pernah ngiringin beberapa musisi luar, kayak gue ngiringin Everett Hart, gue ngiringin Ezra Brown waktu itu di luar, gue ngiringin banyak musisi lah di luar. Itu kita harus baca kan? Karena kalau kita tahu baca akan lebih cepat, proses latihannya juga lebih cepat gitu. Jadi itu yang kedua ya, ke teori, kemampuan menguasai ke teori. Ketiga, gear yang tepat sih. Nggak harus bagus, maksudnya gini, bagus tuh relatif. Tapi tepat dalam artian gear lo sehat. Bass lo sehat, kalau lo pakai efek semua rutinnya sehat, nggak ada yang noise, nggak ganggu, nggak. Jadi lo aman banget. Yang terakhir sih work ethic sih menurut gue. Which is ini salah satu yang kadang orang suka lupa. Mungkin dia pikir dia jago, jadi work ethic-nya sembarangan. Salah satu work ethic paling gampang kan lo being on time aja dulu. Iya kan? Itu susah ya. Which is itu susah banget dan gue ngakuin. Cuman dulu gue belajar kayak being on time is actually late gitu. Lo janjian latihan jam 4 jreng. Jam 4 sampai jam 7 malam atau jam 4 sampai jam 7 malam studio, tapi lo datang jam 4 tank, itu udah telat sebenarnya. Harusnya lo datang jam 4:15, paling lambat setengah 4 udah lebih bagus lagi. Jadi buat gue yang kayak gitu-gitu sih mungkin terdengar seolah-olah biasa aja, tapi menurut gue itu penting sih work ethics. Dan itu work ethics itu nanti turunannya banyak tuh. Sampai wardrobe lo, baju yang tepat, ya kan kadang-kadang kan misalnya lo diminta klien, bandnya pakai jas ya. Jasnya warna hitam. Gue gak punya jas hitam, gue ada jas coklat. Oh, itu musisi banget ya. Dulu zaman gue session gue beli semua deh. Dan gue invest. Iya benar. Jadi gue bener-bener datang ke gue datang ke department store atau ke tempat baju, pokoknya gue cari. Oke, blazer, gue butuh blazer warna abu-abu, gue butuh blazer warna hitam, gue butuh warna biru, coklat, gue beli semua. Kemeja harus beli polos putih, polos hitam, polos abu-abu, gue beli semua. Pokoknya gue punya kaos, jadi gue beli sepatu. Jadi bener-bener sampai situ gue mikirin karena ketika nanti lo udah hire sama kliennya minta lo pakai bajunya kayak gini. Ya udah, ikutin kan, kamu kerja. Bener. Jadi yang kayak gitu sih work ethics pada akhirnya turunannya lebih banyak lagi. Iya benar. Nah, itu bisa jadi masukan buat teman-teman tuh yang mau masuk dunia musik, mau
mencoba menjadi session player Yoi. itu tadi 4 Jangan poin. Jordan doang yang dibeli. Aduh. Sepatu yang lain juga harus dibeli. Ya mungkin orang pikir kan session player di Indonesia ini sekarang lagi Jordan banget nih. Sepatu rapi nomor 1 bos. Iya, Hitam sama putih lo beli deh. Bener. Soalnya Jordan juga cocok-cocokan ya. Itu. Aduh, ntar jauh nih ngobrol. Nah, dan akhirnya banyak banget segmen-segmen musik yang sudah lu jalanin kan, Bung. Maksud main sama orkestra pernah, main sama musisi luar juga pernah. Soloist udah, session player udah. Apalagi yang masih pengen lu kejar nih? Yang kayak impian lu, ini gue belum nih. Waduh, gue tuh tipe orang yang kalau mimpi nggak gede-gede banget juga sih deh mimpi gue. Gue tuh bukan tipe yang kayak oke, nextnya ini, enggak sih. Cuma emang gue sekarang lagi sangat menikmati, enjoying banget producing sih. Karena buat gue producing tuh belajar keluar dari ego kan. Oke, banyak orang yang minta diproduksi sama Berry Lumawa karena mereka pengen musiknya Berry. Iya. Tapi gue lagi belajar gimana caranya gue bikin musik yang bukan Berry-nya yang keluar, tapi si artisnya, si penyanyinya. Iya. Yang which is sampai saat ini gue sempat ngobrolin di Clubhouse beberapa bulan lalu lah pada bilang, ya tapi kan lo enak Ber, lo on demand gitu, lo cuma tinggal bikin musik yang lo mau bikin aja. Kayak gue terakhir ngerjain buat Charlie Darusman lagu Kau yang bareng sama Glenn tuh, ya, gue bikin suka-suka gue karena emang pesannya udah gitu, kayak bebas ya Ber, pokoknya lo banget aja gitu. Cuman gue kadang-kadang gue sangat merindukan juga yang dalam artian memang sesuai permintaan gitu loh, kayak bikin yang kayak gini ya gitu, yang harus kayak gini nih, yang gampang, yang simple, yang stringsnya begini, itu yang gue masih belum dapat, dan gue sekarang lagi mencoba untuk mengarah ke sana sih. Gimana caranya, dan pada akhirnya kan gue belajar gini dari seperti itu. Hopefully gue bisa impartasi wisdom ke generasi di bawah gue nih. Sekarang kan udah waktunya gue memberikan kesempatan buat generasi di bawah dong. Bener. Karena kan mau selama-lamanya gue main musik juga, gue udah 37 tahun ini gue 38, dan be 40 soon. Mau sampai kapan gue masih bersaing, berkompetisi? Gue harus waktunya gue kayak kasih jalan buat yang lebih muda. Apa yang mereka bisa belajar dari gue, itu aja yang bisa gue kasih. Cuma kalau boleh dibilang salah satu impian, ya pastinya orang pasti gue udah sering ngomong gue pengen banget sama Iwan Fals main. Oke. Satu. Tapi impian yang lain sih basically gue salah satu yang mungkin kedengarannya terlalu mewah ya, tapi gue prefer banget kalau bisa sampai go internasional. Ya gue sekarang kan udah banyak, kayak gue kemarin bantuin projectnya Kirk Whalum, terus sempat main sama tadi gue bilang Ezra Brown, Bret Hart, atau Jeremy Torchman, atau Jeff Lorber kemarin gue sama Maxer yang terakhir. Tapi gue punya hopes sampai musisi Indonesia tuh bisa diakuin bukan hanya ketika mereka datang ke Indonesia gitu, tapi kita bisa bener-bener bersaing sama mereka di luar. Benar-benar gitu sih. Karena bener secara skill ataupun secara basic kemampuan sih kita bisa bersaing ya sama musisi luar. Musisi luar juga begitu datang pas gue lihat. Iya. Ya biasa aja juga, sama-sama aja gitu. Cuman kadang ya mindset orang Indonesia tuh udah jiper duluan tuh. Ya Itulah ya, memang mindset kita yang perlu diubah. Dalam artian ini bukan berarti kita jadi sombong juga kan, enggak, tapi setidaknya kita punya mental bahwa kita bisa kok bersaing sama mereka. Dan gue udah buktikan itu berkali-kali. Bukan ya kan gue juga main seperti tadi gue bilang, gue juga main di luar negeri, main sama banyak orang musisi luar juga. Mereka juga amazed gitu ngeliat kemampuan musisi Indonesia kok sebenarnya. Cuman kitanya memang harus set mentalnya di situ. Mentalitinya kita udah harus siap ada di situ. Kalau enggak ya kita kerjanya minder mulu. Iya sih, benar-benar. Bisa kayak dia. Itu Indonesia banget. Sama kayak ninggalin gorengan sisa satu kan? Itu Indonesia banget. Banyak kebiasaan kita itu ya. Benar-benar aduh. Nah, Bung, mungkin sebelum ini udah terakhir nih. Kalau orang biasa bilang kalau lu mengidolakan seseorang, lu harus tahu dia idolin siapa. Ya benar. Karena kita bisa belajar lagi dari si idolanya. Lu bahas heroes lu. Gue dari tadi udah sebutin tuh Jaco Pastorius. Jaco udah sebut ya. Dia biggest influence gue sih Jaco Pastorius. Dan banyak yang kalau udah ngerti kayak Berry mainnya ada Jaco-jakonya. Iya. Dulu gue bahkan sempat kepengen jadi Jaco banget. Jaco banget ya. Bener-bener yang harus Jaco banget. Gue nggak mau main slap dulu makanya. Segitunya karena gue pengen banget jadi Jaco. Tapi waktu gue SMA terus gue dapet band yang mainin Red Hot, terpaksa gue belajar slap kan. Makanya gue sempat hampir berhenti main bass gara-gara gue ngeliat Bondan. Jago banget ya main bassnya gue. Bener Prakoso sih gila, gue gak mungkin bisa gue nangis gue di kamar, gue main bass lagi gitu. Emang ada fase itu ya? Harus ada dong. Seorang Berry Kumaha ada fase itu loh. Ada fase itu. Jadi gue dulu saking segitunya sama Jaco sampai gue menghindari main slap. Abis itu gue ngefans sama Marcus Miller tentunya. Karena setelah buat gue setelah Jaco ya Marcus lah. Dan Marcus pun juga gitu, dia ngefans banget sama Marcus Miller tuh lucu, dia ngefans sama Jaco sama ngefans sama Stanley Clarke. Mas Stanley Clarke juga. Dan dia bingung mau kemana karena pada masa itu dua orang itu tokoh kan. Akhirnya dia menggabungkan keduanya jadilah seorang Marcus Miller. Marcus Miller gue ngefans sama Victor Wooten. Gitu. Jadi buat gue ya tiga nama itu buat gue yang buat gue biggest influence.
Apalagi Marcus Miller pas gue udah tahu era-era dia producing juga kan. Iya. Terus dia produce kan juga keren-keren kan. Keren-keren. Vandross lah, sama Cakakan, produser ini kan musiknya kaya banget gitu. Jadi buat gue mereka sih yang menjadi influence besar gue. Dan gue setuju banget sama kata-kata lo barusan. Ketika lo ngefans sama seseorang, cari dia ngefans sama siapa, itu penting banget. Karena itu yang gue lakuin. Makanya tadi gue tahu Marcus Miller ngefans sama siapa ya. Jacob Pastorius ngefans sama Ray Brown pun gue tahu. Jadi kita mempelajari bukan hanya dari satu sumber, tapi kita tanda kutip steal from many lah. Benar. Banyak. Gitu. Karena kan emang terus belajar dan belajar ya. Keren. Nah kalau di Indonesia sendiri, Basiros lu basis nomor 1 favorit gue di Indonesia bapak gue sendiri, Ben Likumahua. Dia main bassnya menurut gue solid banget sih. Bokap tuh main, walaupun dia nggak main pop ya, tapi dia buat jazz tuh dia gokil banget lah. Kedua Om Yance Manusama. Tentunya. Tetap selain Om Yance Manusama ya Mas Indro, tentunya siapa sih yang ngefans Mas Indro gitu ya. Buat gue sih di Indonesia sih 3 nama itu yang sangat gue idolakan. Dan itu mengiringi lu berproses dari lu. Benar. Mulai Mas Ege juga sebenarnya Mas Ege. Ege ya. Waktu dia zaman main bass tuh lagu Cindera Mata tuh dulu gue ngefans banget, dan akhirnya gue bisa mainin sama pencipta aslinya karena Darusman gue ngiringin main ini persis versi Om Mas Ege punya versi aja, bass line-nya gue mainin persis sekitar. Keren. Tapi itu jadi pencapaian lu juga ya, misalnya lu ngefans ternyata sekarang jadi partner atau jadi ini. Itu. Ya tapi ya again ya, kalau gue boleh sedikit ini tuh kasih karunia aja sih kalau gue bisa sampai situ. Cuman kan banyak orang bilang kayak work hard until your idol becomes your partner gitu kan. Ya mungkin benar, ada benernya, cuman buat gue sih tetap nggak lepas dari kasih karunia sih. Kalau nggak gue nggak mungkin nyampe sini. Biasa aja main bassnya sebenarnya gitu. Karena waktu itu ada satu kata-kata Sanik yang bagus, dia bilang ya walaupun dia berbeda sama kita kan, cuman dia bilang ya itu kayak karunia karena pilihan, karena nggak semua orang. Jadi kayak, lu kadang ada orang yang bekerja keras sampai itu nggak dapet karena emang udah ditentukan oleh, ya kalau bahasa dunianya takdir lah. Takdir. Kalau kita kairos ya. Kita kairos. Keren. Gila Bung, thank you banget nih udah. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati. Tapi kita di ending ya, nggak di depan. Gila sih, tapi bener banget, banyak banget masukan-masukan dari Bung Ber dan juga cerita pengalaman dia yang menginspirasi mungkin gue pribadi dan juga pasti teman-teman di rumah juga. Dan semoga karya-karya yang lu keluarkan juga tetap bisa menginspirasi juga teman-teman di rumah. Nah Bung, mungkin terakhir banget pesan dan pesan menurut Berry Likumahua buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia musik atau bercita-cita jadi musisi, ataupun mungkin yang sudah masuk, coba pas masuk anjir banyak ya, bisa jadi ini, bisa jadi. Mungkin pesan-pesan lu buat teman-teman di rumah. 3 aja sih dari gua. Yang paling pertama, jangan pernah berhenti belajar. Tetap punya mentality sebagai seorang murid. Dalam artian, lu bisa belajar dari siapapun. Jangan pernah malu buat belajar, bahkan dari yang lebih muda. Gue dulu pertama kali ketemu Syahdu karena gue kagum ngeliat dia, walaupun dia lebih muda dari gue tanya langsung, "Duh, lu latihannya kayak gimana?" Ajarin gue. Karena buat gue, kalau lebih jago aja. Gitu. Lu belajar dari siapapun. Itu yang pertama. Tetap punya mentalitas sebagai seorang murid. Yang kedua, attitude. Gue belajar, I learn this the hard way juga. Kadang dulu mungkin gue punya sedikit mentality sombong juga, jadi orang banyak nganggap, "Wah, Bel mau sombong ya." Jangan sampai lo kayak gue. Jangan alamin itu. Attitude lo harus bener. Dan yang paling penting juga work ethics tadi berhubungan sama attitude juga, supaya orang ketika kerja sama lo seneng, lo punya dampak buat mereka. Yang terakhir, dan mungkin ini harusnya ditaruh di depan, cuma nggak apa-apa gue taruh di ketiga, karena gini, be yourself. Nggak apa-apa jiplak, nggak apa-apa suka sama orang, ngefans nggak apa-apa, cari dia kayak gimana, belajar, tapi pada akhirnya find your own sound. Dalam artian ketika lo ngefans sama seseorang, masukin aja semua nih, masukin semua, tapi biar filter terakhirnya itu keluar dari selera lo sendiri dan cara lo menyampaikan itu sendiri gitu. So be yourself itu penting banget, karena sekeren-keren lo bisa jadi Berry Likumahua, lo tetap keren kalau lo jadi diri lo sendiri. Karena belum tentu gue bisa jadi kayak lo juga. Sedap. Seru deh, seru-seruan bareng lo deh. Gila. Tapi itu keren banget. Jadi itu tadi 3 tips versi Bung Berry Likumahua. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik, coba itu diselami, dipikirin, terus tapi harus dijalanin ya. Karena mental kita sebagai orang Indonesia harus terus maju, karena sebenarnya kita punya banyak berkat dan juga kemampuan ya. Banyak banget. Nggak kalah kok, orang Indonesia nggak kalah kok. Nih, saksi hidup. Gitu. Ya udah Bung Ber, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol dan juga menginspirasi teman-teman di rumah. Thank you banget, Laudeng. Mungkin teman-teman yang mau cek karya-karya Bung Ber bisa cek di platform digital. Ada banyak banget ya. Lu apa aja sih? Ini lu project lo nih. Gue ingat-ingat. BLP masih ada.
B5 Project sebenarnya udah vakum dari 2015. Tapi karyanya masih ada maksud Tapi masih ada, bisa didengar di Spotify dan semua digital platform. Gue sempat ada karya Hook namanya, yang belakangan sempat gue kerjain namanya Rima. Bisa di search. Son of Hope kalau buat yang rohani, bisa di search atas nama gue sendiri. B5 juga masih berjalan. Di follow aja lah makanya. Di follow aja. Tinggal update dari aku guys. Bisa follow di Instagram Bung Ber ataupun di Spotify juga. Asik. Di subscribe juga YouTube channelnya kan. Oh please. Dia juga punya podcast bersama teman-teman basis ya. Iya, Talking with the Bass gang. Talking with the Bass. Ayo dong. Iya. Dikit lagi 10.000 nih. Keren. Ayo dong, naikin. Jadi punya Talking with the Bass, Walking with the Bass. Abis ini apa lagi nih? Cooking with the Bass. Gue bikin tutorial masak kayak. Cooking ya, keren. Jadi wajahnya dari bass tuh wajahnya. Kerja itu teman-teman boleh dicek aja apa yang sudah dikerjakan Bung Ber dan di follow Instagramnya biar tahu apa yang akan lo kerjakan lagi nanti ya. Thank you banget. Siap, keren banget. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk kalau mau tahu mau production itu apa aja yang dikerjain boleh cek di Instagramnya di sini. Ya, dan juga mungkin yang mau ngobrol-ngobrol sama gue, mau tanya-tanya apa gitu atau itu boleh cek di sini @laudeng. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng bersama Berry Likumahua. Semoga bisa menginspirasi kalian, memberikan gambaran-gambaran baru lagi dan juga memberikan wawasan dan gambaran bahwa ternyata musik di Indonesia tuh nggak sesempit yang gue kira ya selama ini. Ternyata luas banget dan juga banyak manfaatnya juga. Yes. Dan juga kita orang-orang benar juga ya. Kadang kan image musisi kan itu kurang gitu. Nah kita kayak normal ini seorang bapak dari satu anak. Jangan distereotipkan guys. Kenali dulu. Asik. Yang penting kenal dulu. Karena nggak kenal maka nggak sayang. Tak kenal maka tak tayang. Tatayang. Oke teman-teman, jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan juga biar. Iya, kita ada swab antigen soalnya. Sudah swab antigen dan juga biar semua bisa lancar pada akhirnya dan pandemi ini bisa berakhir ya. Amin. Kita bisa ketemu lagi di perpanggungan. Kangen. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Sampai ketemu lagi di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng. God bless you.